Semua sudah hadir? Ini kita akan masuk perkara nomor 269. Ini pemohonnya PKS. Pihak terkaitnya ada dua. Satu P3, yang kedua saudara muda PKS nih, Gelora. Nah, jadi supaya suasana bisa berlangsung nyaman ya, kita dari kita untuk kita dan oleh kita aja semuanya. Oke, sebelum dimulai izinkan kami untuk mengecek terlebih dahulu kuasa pemohon untuk perkara 269. Ada ya? Kuasa termohon untuk perkara 269. Hadir Yang Mulia. Hadir. Pihak terkait P3 untuk perkara 169. 269 hadir Yang Mulia. 269. Itu untuk kedua dapil atau satu dapil? Dapil 5 Bangkalan Yang Mulia. Ini, jadi ada Bangkalan 2, Bangkalan sebentar saya cek. Bangkalan 3 dan Bangkalan 5 ya. Jadi P3 itu untuk Bangkalan berapa? 5 Yang Mulia. Bangkalan 5. Pihak terkait Gelora? Hadir Yang Mulia. Untuk Bangkalan berapa? Bangkalan 3. Bangkalan 3. Jadi beda-beda ini. Tempat bermainnya. Bawaslu, ada yang baru Bu? Silakan diperkenalkan. Terima kasih Yang Mulia. Kami bersama dengan Ketua Bawaslu Bangkalan, Bapak Mustain, dan juga Kordif Hukum Bawaslu Bangkalan, Bapak Mukhlis, dan staf sekretariat Bawaslu Bangkalan Yang Mulia. Oke, terima kasih. Ini kalau dilihat dari daftar saksinya untuk perkara 269 ini ada 20 saksi. Nah, kalau saksi masing-masing bicara 5 menit, 20 kali 5 menit, itu sekitar 1 jam 40 menit. Jadi 100 menit kalau bicaranya 5 menit. Tapi kalau bicaranya masing-masing 10 menit menjadi 200 menit. Nah, perkara ini 3,5 jam akan kita selesaikan. Oleh karena itu, izinkan nanti saya memandu, karena yang penting ini sebetulnya kami, supaya kami bisa memutus permohonan ini. Itu yang paling penting. Kita mulai dari saksi pemohon ya, Pak Junaidi. Silakan Pak, Bapak ke depan biar cepat diambil sumpahnya. Pak Mulyadi Ulum, silakan langsung Pak, biar siap untuk diambil sumpah. Pak Yodika, Pak Wahyudi, Pak Jafar, ini 5. Kemudian dilanjutkan saksi termohon, Pak Muhammad Ruji. Bapak sekarang apa jabatan? Kemarin PPK Ketua. Nah, sekarang tidak lagi ya? Tidak lagi. Nah, ikut diambil sumpah. Pak Ramais. Ramais ada? Oh, tidak jadi. Oke, nah, kurang satu ini. Pak Sahidi? Sekarang apa jabatan? PPS, silakan berdiri diambil sumpah. Pak Sahidi? Pak Sahidi ya, silakan Pak Sahidi. Pak Muhammad Sofi, M Sofi? Apa jabatan Pak? PPK, silakan kita ikut sumpah. Pak Muhammad Jasuli? Apa jabatan? PPS, ikut. Muhammad Fadoli? Sudah? Pak Abdul Hadi? Oke. Muhammad Hairul Anam? Oke. Muhammad Nur Sufaruhman? Oke. Qasim Rahman? Oke. Abdul Syukur? Oke. Pak Udi? Pak Johan? Pak Mustafa? Oke. Pak Jabar? Oke. Semuanya akan diambil sumpah. Geser ke sini Pak, supaya mohon Yang Mulia Pak Ridwan untuk mengambil sumpah saksi. Baik Yang Mulia, terima kasih. Saudara sekalian, semuanya beragama Islam ya. Ya, baik. Ikuti lafaz sumpah yang akan saya tuntunkan.
menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih, silakan Berikan kembali yang ke mulia, tempat duduk. Pak. Terima kasih yang mulia. Kuasa pemohon dari 5 saksi, apakah kelima-limanya akan menerangkan dapil yang sama atau dapil yang berbeda? 2 saksi menerangkan dapil 3, 2 saksi menerangkan dapil 5, 1 saksi menerangkan dapil 3 dan 5. Oke. Yang menerangkan dapil 3 siapa, Pak? Junaidi, Junaidi, Mulyadi. Ya. Yang dapil 5? Yodika dan Wahyudi. Oke. Pak Jafar gabung. Ya, dapil 3 dan dapil 5. Ya. Oke. Kita mulai dulu ya dari saksi pemohon Junaidi. Bapak Junaidi, Bapak kemarin jadi apa ketika pemilu? Jadi saksi warga Durin Timur yang mulia. Jadi saksi apa? Jadi saksi dari desa Durin Timur. Saksi Dan dari sekaligus saya warga Durin Timur asli yang mulia. jadi saksi dari partai apa, Pak? Dari partai PKS PKS. Di tingkat TPS atau kecamatan? di tingkat TPS. TPS. TPS berapa, Pak? TPS-nya TPS 11. TPS 11. Oke. Di TPS 11 itu berapa orang jumlah pemilihnya, Pak Junaidi? Kurang tahu, Pak. Kenapa, Pak? Karena tidak hadir. Tidak hadir pemilihnya. Tidak ada C undangan sama saya. C undangannya tidak diedarkan. Oh, undangannya tidak diedarkan. Tidak diedarkan. Oke, jadi tidak ada diedarkan, tapi pemilihannya ada. Pemilihannya ada. Nah, kan Bapak saksi, berapa orang yang datang? 15 orang. 15 orang yang datang. Oke, berarti suara yang sahnya 15. Iya, Pak. Oke, jadi di TPS berapa Bapak tadi? TPS 11. TPS 11 di desa apa, Pak? Durin Timur. Duren Timur. Durin Timur. Duren Timur. Oke. Ini termohon, ini TPS 11 Duren Timur ini bisa kita cek daftar hadirnya di mana? Jumlah apanya? Di P berapa? Untuk T berapa? daftar hadir itu ada di T4 yang mulia. Di T4. T4 di Timur. TPS 11. TPS ya itu ada kita. TPS 11 Duren Timur. Bapak bisa cek berapa orang yang hadir? Angka kasarnya bisa Bapak tanya ke sebelah juga tuh. Baik yang mulia. Berapa yang hadir kemarin di TPS apa? Ini 9. Nah ini kita sudah punya ini. Yang hadir itu 278, betul? KPU? Betul? Benar atau tidak benar? Betul, yang mulia. Betul ya. 278. Nah, itu katanya yang hadir 278, Pak. Pak Junaidi. Iya, Pak. Ya 278. Iya 278 bilang KPU. Orang saya tidak bisa hadir, tidak ada C undangannya, Pak. Oh, Bapak. Saya dan keluarga saya tidak mendapat C pemberitahuan itu, Pak. Jadi tidak dapat C pemberitahuan, Iya. sehingga Bapak tidak hadir ke TPS. Tidak hadir ke TPS. Oke, jadi Bapak tidak bisa jadi saksi di TPS? Tidak bisa jadi saksi di TPS. Oke, banyak enggak warga lain yang tidak dapat juga? Banyak, Pak. Keluarga saya dan ada warga, bahkan ada orang yang meninggal
Itu ada di daftar hadirnya. Oke, ada yang meninggal dari daftar hadirnya ya. Oke, apa lagi yang mau disampaikan Pak? Dan TPS itu Pak ditaruh dalam satu tempat, yaitu Dusun Bundek. Dusun apa? Dusun Bundek. Dusun Bundek. Ya. Itu berapa TPS sekali taruh di situ? Semuanya Pak. Berapa TPS di dusun itu Pak? Ya semuanya 15 TPS. 5 TPS ditaruh di satu tempat? Iya, 15 TPS Pak, bukan 5 TPS. 15 TPS ditaruh di satu tempat? Iya. Di satu dusun? Iya. Itu di lokasi yang sama atau lokasinya beda-beda? Di lokasi yang sama, cuma dekat-dekat Pak. Dekat-dekat ya? Iya. Jadi semua orang harus datang ke situ ya? Iya. Bapak saksikan nggak? Walaupun tidak dapat kan orang memilih tahulah kita kan jaraknya nggak jauh itu. Bapak saksikan nggak ada orang datang memilih ke 15 TPS itu? Kurang tahu Pak, orang C undangannya tidak ada. Oke. Iya. C undangannya tidak ada ya, jadi tidak tahu lah ya? Iya, tidak tahu. Oke. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Yang mau ditambahkan ada? Kurang jelas. Ada lagi yang mau dijelaskan? Iya Pak. Dan tenang Pak. Izin majelis, beliau agak kurang bahasa Indonesia agak kurang majelis. Oke, tidak apa-apa, saya bisa mengerti juga, walaupun tidak pas, tidak apa-apa. Daripada bahasa Madura tidak mengerti, hakim susah jadinya. Nanti terpaksa saya panggil Pak Mahfud untuk menerjemahkannya, kan jadi repot. Silakan Pak Junaidi, pelan-pelan saja Pak. apa Pak? Ulang, tolong diulang. Saya ulangi lagi, itu kan TPS-nya diletakkan di dusun yang sama, kata Bapak, jaraknya berdekatan. Bapak melihat enggak orang datang berbondong-bondong atau banyak datang ke TPS yang berdekatan itu? Tidak Pak, orang tidak ada undangan. Di Madura itu kalau tidak ada undangan, walaupun pernikahan itu tidak hadir Pak. Apalagi pencoblosan kayak gitu. Oke, nah, ini sudah kaji agama kita nih. Pokoknya santai saja. Oke, apa lagi Pak? Ada yang mau dijelaskan lagi? Bapak tahu bahwa akan ada pemungutan suara pada tanggal 14? Ya enggak tahu Pak, orang enggak ada C pemberitahuan Pak. Gimana mau tahu Pak ya, nggak ada C pemberitahuan? Mau tahu kalau enggak ada C pemberitahuan. Oke. Pak Junaidi ada lagi yang mau ditambahkan? Nah, Samsul dan Lutfi itu masih keluarga. Samsul yang mana ini? Caleg sama kepala desa di sana itu masih hubungan keluarga. Bapak jangan Bapak pandu dari belakang Pak ya. Kedengaran sama saya Pak. Jadi caleg itu Pak Samsul itu masih hubungan keluarga dengan Lutfi. Dengan Lutfi. Lutfi itu siapa Pak? Kepala desa di Kepala desa di situ. Akhirnya Samsul dapat suara banyak nggak? Dia yang menang di situ. Iya. Dia yang menang. Iya. Oke. Bahkan suaranya dia semua Pak. Suaranya untuk dia semua. Iya. Pak Samsul itu terkenal sekali itu Pak. Iya. Apalagi Pak Junaidi? Cukup dulu? Iya, cukup dulu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama, kami berterima kasih juga. Pak Mulyadi. Siap Yang Mulia. Pak Mulyadi ini tinggal ketika pemilu di mana? Kenapa Yang Mulia? Di Bangkalan di mana tinggalnya? Tinggalnya di Desa Durjan. Desa Durjan ya? Iya. Ketika pemilu Bapak jadi saksi atau jadi pemilih biasa? Jadi saksi. Saksi. Di TPS berapa Pak? Di TPS 9 di Desa Durin Timur. TPS 9 Desa Duren Timur. Betul Yang Mulia. Oke. Bapak datang ke TPS pukul berapa Pak? Sekitar jam 7.30. 7.30. Iya. Ini Bapak dengan Pak Junaidi ini satu desa? Bukan Bapak. Satu dusun? Bukan. Kami dari Durjan, Kecamatan Kokop. Oke. Nah, di TPS 9 Duren Timur tadi, itu berapa jumlah pemilih, Pak?
kurang begitu tahu. Soalnya begini Bapak, Iya. pada tanggal 14 bertepatan dengan hari Rabu pelaksanaan pemilu itu, saya jadi saksi mandat dari PKS Ya. menuju sekitar pukul 7.30 menuju Desa Turin Timur, Dusun Komperen. Komperen. Iya. Terus Kemudian setelah saya sampai di Dusun Kompereng tersebut mencari TPS 009 itu tidak ada. Bahkan di sana tidak ada TPS sama sekali. Seperti tidak ada pemilu. Oh, begitu, seperti Bapak. tidak ada pemilu. Iya. Tidak ada TPS sama sekali. Tidak ada di Dusun Kompereng itu. Padahal Bapak itu jadi saksi untuk TPS 009. 009 yang tepatnya di Dusun Kompereng. Iya. Iya. Bapak cari nggak lokasinya? Berupaya mencari lokasinya nggak? Berupaya. Tapi tidak ketemu. Tidak ketemu. Kemudian Atau TPS lain ada nggak yang Bapak temukan? tidak ditemukan sama sekali kalau di Dusun Kompereng itu. Kemudian saya kembali lagi, terus ada warga di sana, Ya. kemudian berpapasan dengan kami, terus kami bertanya, ternyata TPS-nya itu terletak di Dusun Bundek itu. Dusun Bundek. Iya, salah satunya di rumahnya kepala desa itu yang mulia. Di rumahnya kepala desa. Iya. Itu berapa TPS yang ada di situ, Pak? Kurang begitu tahu juga, soalnya ketika kami menuju ke sana, Iya. itu kami sempat diintimidasi oleh seseorang, tidak tahu itu warga atau warga biasa atau bagian dari panitia atau gimana, bahkan dia mengancam saya itu untuk kembali. Disuruh Bilangnya pulang? begini, iya, Terus Bapak kembali. kembali. Takut Bapak ya? Iya takut yang mulia. Saya takut juga, Pak. Iya. Gitu. Gitu. Lalu Bapak tidak jadi menggunakan hak pilih? Tidak jadi yang mulia. Tidak jadi menggunakan hak pilih? Tidak jadi menjadi saksi di sana. Kembali ke rumah, kemudian melapor ke caleg kami itu. Terus selanjutnya kata caleg kami itu lanjutkan ke PPK kecamatan. Dilanjutkan ke PPK kecamatan? Iya. Bapak ke kecamatan? Ke kecamatan waktu proses rekapitulasi di kecamatan ini. Oh, ini sudah selesai, jadi pemungutan suara ada? Iya, pada tanggal 25. 25 itu ada rekap di kecamatan? Iya. Terus? Kemudian di waktu pelaksanaan rekapitulasi itu saya instruksi ke pihak PPK dan Panwascam, Ya. ternyata di sana tidak menemukan titik terang, lalu kami kembali lagi pulang, terus sebelum pulang kami menanyakan di hasil ke Terus? PPK, ternyata kata PPK-nya itu masih belum di print karena printnya error gitu. Printnya error katanya? Iya, untuk di hasilnya. Di hasilnya? Iya, kemudian disuruh kembali, nanti ada informasi sekitar 3 hari atau 2 hari, besok atau lusa begitu. Suruh kembali lagi? Iya. Bapak kembali lagi ke sana? Kembali lagi sekalian mengajukan form keberatan di sana. Mengajukan Namun form lagi-lagi kami untuk mengajukan form keberatan itu menemukan kegagalan lagi yang mulia. Kenapa Pak? Kata PPK-nya itu bukan ranahnya di sana. Silakan kalau mau mengajukan keberatan, ajukan ke kabupaten begitu. Ada PPK yang dari Bangkalan enggak yang datang ke sini? Ya nanti pertanyaannya nanti. Ini untuk meng-cross check aja. Apa lagi Pak? Cukup yang mulia. Cukup ya? Iya. Oke. Terima kasih yang mulia. Oke ya. Ini kemudian ada Bapak Ja'far. Bapak Ja'far mana? Silakan Pak. Bapak yang tadi membisik-bisikkan dari belakang itu. Siap. Nah, sekarang giliran Bapak saya tanya ini. Terima kasih yang mulia. Apa posisinya Pak Ja'far? Ya, saya kebetulan diberi tugas menjadi saksi mandat untuk rekapitulasi tingkat kabupaten yang mulia. Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan. Bapak itu dari mandat PKS. Betul yang mulia. Oke. Apa yang mau Bapak sampaikan? Ya. Pertama, saya akan mulai dari Bangkalan 3. Bangkalan 3 saja dulu sekarang Pak. Nanti Bangkalan 5 setelah itu. Jangan dicampur-campur. Baik yang mulia. Terima kasih. Pertama, saya ingin menerangkan fakta bahwa terdapat daftar hadir yang
semuanya 100% ditandatangani ya hadir. Namun ketika disandingkan dengan di hasil Kecamatan Konang, ada lampiran di hasil Kecamatan Konang itu yang memuat kehadiran per TPS. Di situ ternyata ditemukan bahwa TPS 1 sampai 14 itu tidak mencoblos 2, kecuali TPS 15 yang tidak mencoblos 3. Ini bertolak belakang dengan data kehadiran, yaitu daftar hadir, model daftar hadir yang sudah disampaikan oleh rekan kami Bapak Junaidi tadi. Jadi seakan-akan ada koreksi, tapi di situ tidak ada paraf dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, ketika saudara saksi di tingkat PPK Kecamatan Konang memberikan D kejadian khusus atau keberatan saksi, itu tidak ditandatangani. Kemudian kita tindak lanjuti di tingkat rekap kabupaten ya, dengan materi yang sama isinya, keberatan terhadap kejadian yang disampaikan di Kecamatan Konang dan ditandatangani oleh Ketua KPU Bangkalan. Oke, itu Pak, saya mau tanya ini, Bapak kan saksinya udah tinggi levelnya nih, saksi mandat di tingkat kabupaten. Itu di Bangkalan itu berapa TPS sih jumlahnya semuanya, Pak? Jumlah TPS keseluruhan di Kabupaten Bangkalan. Izin Yang Mulia membuka data di HP Yang Saya Mulia. tanya ke KPU, berapa TPS jumlahnya, Pak? 3082 Yang Mulia. 3082. Oke, jumlah TPS ya. Siap. Oke. Lanjut. Ya. Baik Yang Mulia, khusus Desa Turin Timur ini Ya. kita menemukan kejanggalan di mana 100% yang tercatat di daftar hadir ini terkonfirmasi dari saksi di TPS ya, bahwa di sana partisipasi dari masyarakat yang banyak tidak mendapatkan C pemberitahuan atau undangan, justru di daftar hadir itu hadir 100% semua. Jadi 15 TPS itu hadir semua sebanyak 4.081, DPT itu nyoblos semuanya 4.050. Jadi kalau dipresentasikan berarti masih ada 030 loh, Pak. Ya, tersisa 31 DPT yang tidak nyoblos. Kalau dilihat dari D hasil kecamatan. Tapi kalau dilihat dari D daftar hadir, C daftar hadir itu 100% hadir semua. Jadi ada data yang tidak sinkron di situ Yang Mulia. Ini di depan saya ini ada daftar hadir ini, Pak. Tidak 100%, oh ada. Terus Bapak cerita, saya bisa dengar, kita rekam juga kok, silakan. Siap. Untuk Dapil 5 sementara demikian Yang Mulia. Dapil 3. Ya, Dapil 3 maksud kami, mohon maaf. Bapak ini asalnya dari kecamatan apa? Kecamatan Bangkalan Yang Mulia. Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan. Dari yang diceritakan oleh dua saksi sebelumnya itu di Durin Timur itu memang ada pemilihan di situ. Kalau dari informasi yang kami kumpulkan dari bawah, terindikasi tidak ada pemilihan Yang Mulia. Ini kan berarti Bapak tidak lihat ya. Bapak dapat informasinya dari siapa? Dari PPK, saksi PPK Kecamatan Konang Yang Mulia. Oke. Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, yang mana tuh Pak Mulyadi? Oh tadi, ya nggak ada pemilihan di situ, Pak. Sepertinya betul Yang Mulia, soalnya pas waktu kami menuju TPS 009 itu tidak menemukan TPS, jadi TPS-nya itu hilang entah kemana. Kemudian setelah saya cari, ada titik terang, ingin menemukan TPS tersebut, lalu itu ada penghalang. Ada orang yang mengintimidasi saya begitu. Oke, terima kasih. Cukup. Ya, terima kasih. Termohon, siapa yang mau menerangkan soal Bangkalan 3? Untuk Bangkalan 3 pertama bisa di PPS Duren Timur Yang Mulia. Siapa? Sahidi.
Pak Sahidi. Iya. Siapa lagi? Nah, kemudian untuk yang Bangkalan 3 ada PPK Kecamatan Konang ini ada Pak Muhammad Ruji nih. Pak Muhammad Ruji. Iya. Siapa lagi? Itu yang mulia, dua Itu saja. Iya, sisanya Pak Bangkalan. Sahidi. Siap yang mulia. Bapak ini PPK ya? PPS. PPS. PPS Siap. di TPS berapa? PPS Pak. PPS desa ya? Pak. Iya. Di desa apa? Desa Durin Timur. Durin Timur. Itu berapa TPS di Durin Timur, Pak? Ada 15 TPS Pak. 15 TPS ya. Betul. 15 TPS itu jumlah apa namanya? Pengguna hak pilih itu apa istilahnya? DPT yang mulia. DPT-nya berapa di situ? 4081. 4081. Betul yang mulia. Itu jumlah TPS-nya 15 kan Pak ya? Betul. Jarak dari satu TPS ke TPS lainnya berapa Pak? Kurang lebih 200 sampai 300 meter. 200 sampai 300 meter. Betul yang mulia. Jadi tidak benar kalau begitu yang ditumpuk di satu lokasi itu. Izin yang mulia. Di Durin Timur sendiri itu apalagi dari saksi PKS yang katanya ada saksi, tapi fakta yang sebenarnya di bawah itu tidak ada saksi yang mulia. Dan juga terkait Kompereng itu belum diresmikan. Yang ada di desa Durin Timur itu ada 4 dusun yang mulia. Oke, ada 4 dusun. Betul. Apalagi yang mau disampaikan? Terkait Bapak Junaidi yang tadi katanya jadi saksi di TPS 11, kalau memang di sana ada saksi, di mana surat mandatnya dan disetorkan ke siapa dan jam berapa? Siap. Oke. Jadi kalau dia Bapak itu katanya sudah mencari lokasinya tidak ketemu, itu yang jadi problem. Sekarang zaman sudah canggih. Iya. Ada media dan ada tinggal koordinasi di media bisa Iya. bisa konfirmasi di media. Tapi kan Bapak itu tidak secanggih Bapak itu. Siap. Tapi dari 4080 berapa tadi? 4081 yang punya daftar pemilih tetap itu yang kemudian menggunakan hak pilihnya berapa? 4050 yang mulia. 4050. Berarti ini yang tidak ikut memilih cuman 31 orang ya? Betul yang mulia. Oke. Izin menanggapi lagi Jangan terkait ditanggapi, Bapak tidak boleh menanggapi. Siap, salah. Bapak itu menjawab pertanyaan hakim. Siap. Jangan ditanggapi Pak, nanti Bapak baku pukul nanti. Nah, berkelahi Bapak susah kita mendamaikan nanti. Siap yang mulia. Pak Sahidi. Siap. Bapak saya suruh Bapak tahu nggak lokasi TPS 009? Tahu yang mulia. Di kecamatan atau distrik Konang, Durin Timur. Ada TPS 009 Bapak tahu? Tahu, Pak. Bapak pernah datang ke situ? Datang, Pak. Datang sebagai pemilih. Bapak pemilih di TPS berapa? Saya di TPS 9. TPS 009 ini. Ini tempat pemilihan Bapak? Iya, betul. Bapak itu nomor urut pemilihannya nomor berapa? Lupa yang mulia. Nama Bapak saya cari ini. Sahidi ya. Betul. Agak mirip-mirip nama kita ini Pak. Satu Sahidi, satu lagi Saldi gitu. Kita cari ini Pak Sahidi ini di mana namanya ini. Berapa? 198. Sahidi Nurliman. Betul? Betul yang mulia. Oke. Pak Sahidi Nurliman. Bapak kenal dengan Pak Saifur Rahman? Soalnya yang banyak yang namanya Saifur Rahman.
Oh, Jadi namanya Saiful Rahman ya. tidak tahu Pak yang mulia. Saidi, saya minta ke depan, Pak. Siap. Pak ke depan ya. Sini. Di depan saya ini, Pak. Ini tolong Bapak bikin tanda tangan di sini 3 buah. Di buku saya itu untuk kenang-kenangan saya, Pak. Nah. Oke. Satu lagi. Oke, terima kasih, Pak. Silakan kembali Pak Saidi. Pak Saidi, ketika Bapak ikut memilih di TPS 09, Bapak tanda tangan daftar hadir nggak? Kebetulan saya menyuruh panitia KPPS, Pak. Oke. Karena memang saya betul-betul melakukan monitoring, Pak. Oke. Jadi saya menyuruh Bapak suruh siapa? Bapak suruh isi tanda tangan? KPPS, Pak. Siapa KPPS-nya? Lupa lagi yang ada di bagian daftar hadir, Pak. Iya, itu yang saya kalau kenal nggak saya tanya ke Bapak itu, makanya saya tanya Siap. Bapak pemilihan. Jadi begitu Bapak memilih, dikasih kartu suara, Bapak langsung ke Betul. tempat pemungutan suara tanpa isi daftar hadir. Lalu buru-buru pergi monitoring. Betul. Lalu tanda tangan disuruh apa? Disuruh panitia itu yang kasih tanda tangan. Tidak, Pak. Saya menunggu untuk tanda tangan itu, Pak. Tapi kami nyuruh panitia, Pak. Oke. Bapak yang nyuruh panitia untuk tanda tangan di nama Bapak itu. Betul, Pak. Apakah pemilih-pemilih lain juga panitia itu yang tanda tangan? Kurang tahu saya, Pak. Oke. Yang satu lagi dari apa? Dari Pak Japar, Pak Saidi, Pak Muhammad Ruji. Bapak apa, Pak? Saya sebagai PPK. PPK ya. Betul, yang Bapak kenal nggak dengan apa ini? Duren Timur, lokasinya. Tahu yang mulia. Bapak berasal dari situ? Bukan yang mulia. Bapak dari mana? Desa Genteng yang mulia. Desa Kenteng. Ya. Ini agak susah menghubungkannya dengan data ini. Pak Saidi, saya kembali ke Bapak ya. Ketika Baik, yang mulia. Bapak melakukan monitoring itu Bapak sendiri atau ada yang lain? Ada yang lain, Pak. Siapa, Pak? Ada Muhammad Hasif Fahri. Muhammad Nasif Fahri, dia memilih di TPS 09 juga? Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu ya. Mengapa ini perlu diklarifikasi ke Bapak? Karena kami ini menaruh kecurigaan karena daftar hadirnya itu diisi oleh bukan orang yang punya tanda tangan. Sebagian besarnya, mungkin 1, 2, 3 ada yang tidak ya. Makanya tadi saya tes case Bapak bikin tanda tangan di sini. Siap, yang mulia. Oke, jadi kita akan cek, ternyata ini beda 280 derajat Pak, tanda tangan yang ada di sini dengan yang Bapak tanda tangan di buku tadi. Dan Bapak mengaku bahwa memang bukan Bapak yang tanda tangan di daftar hadir. Betul, yang mulia. Oke, tapi sayang nih nggak ada pemilih lain, nanti saya akan tanyakan. Di antara saksi-saksi yang lain itu ada yang dari apa enggak? Yang dari Duren Timur? Ada? Coba satu angkat tangan. Namanya siapa? Jafar. Bapak memilih di TPS berapa? TPS 2, Pak. Ada yang di TPS 09? Nggak ada, Pak. Oke, saya perlu sekarang bukti daftar hadir TPS 2. Di TPS 2 itu bukti daftar hadir di T berapa? Untuk di kami, untuk daftar TPS 02 itu tidak kami lampirkan yang mulia. Daftar hadirnya? Iya, ini langsung TPS 13. TPS? 13. Ada yang dari TPS 13 di sini? Di 13 tidak ada. TPS berapa lagi? Bapak yang pakai peci yang tinggi? Kopiah? TPS berapa?
TPS 8. TPS 8. Ada bukti TPS 8 di situ? Daftar hadir TPS 8? Tidak kami lampirkan yang mulia. Tidak dilampirkan ya. Nah, ini juga repotnya ini. Apa? Ini. Mirip semua. Ini yang ini. Ini. Oh yang itu. Ini kita cek. Ada lagi? Cuman satu ini ya? Yang bukti tanda tangan. Ada lagi enggak? Kita cek dulu. Ini dari pemohon Desa During Timur, TPS 01. Ada yang dari TPS 01? Ada yang mulia. Siapa namanya? Johan. Johan. Saya cari dulu ya. Pak Johan. Bapak ikut memilih kemarin? Iya. Pak Johan. Oke. Pak Johan, Bapak ke depan, Pak. Bapak bikin tanda tangan di sini 3 kali. Ini penanya, Pak. Ini pena khusus hakim MK yang pakai pena itu. Tanda tangan ini terserah Bapak. Masa ditanya pula ke saya tanda tangan? Memangnya Bapak punya 3 tanda tangan? Oke, Pak Johan kembali. Ini sengaja tidak saya lihatkan karena harus saya cek. Pak Johan, kemarin Bapak ketika datang ke TPS 01, Bapak tanda tangan di daftar hadir? Tanda tangan. Tanda tangan. Bapak kesini lagi, Pak? Ini tanda tangan Bapak? Sekedar gitu saja. Tapi ini bukan tanda tangan Bapak ya? Oke, terima kasih Pak. Saya ini kalau orang jujur saya doakan masuk surga Pak. Amin, amin. Kita lanjut sekarang. TPS 4. Ada yang dari TPS 4 di sini? TPS 5? Tidak ada. TPS 6? TPS 13? Tidak ada. Ini udah mulai takut mau diminta tanda tangan kayak. Sudah geleng kepala aja semua. Biayanya banyak. Pak Johan, nih saya ke Pak Johan sebentar dulu nih karena masih dalam konteks yang di sini. Bapak tanda tangan dulu di lembar yang bagaimana Pak? Kenapa? Bapak tanda tangan ketika datang ke TPS itu dikasih yang kayak begini nggak? Iya. Tapi kenapa tanda tangan Bapak jadi beda jadinya di sini? Soalnya kalau di Madura itu kalau pemilihan kayak gitu semua, hampir semua ya dicoret aja, simpel-simpel aja ya. Kayak begitu semua itu apa maksudnya Pak? Maksudnya tanda tangannya hanya sekedar ya udah. Coret aja gitu Pak. Dicoret saja. Jadi ini kan bukan Bapak yang tanda tangan ini kan? Tapi tanda tangan lain ya? Iya yang saya perlihatkan ke Bapak tadi. Oh iya. Bukan Bapak kalau sekedar itu kayak begini saja begitu. Iya. Tapi ini serius Pak, kayak begini. Saya udah tanya tadi, bukan beliau yang tanda tangan ini. Saya mau balik lagi ke Pak Sahidi. Sahidi yang mulia. Pak Sahidi, mohon maaf ini. Pak Sahidi. Saya tuh baru 3 kali pernah ke Madura, Pak. Gitu. Pak Sahidi. Siap yang mulia. Ketika Bapak datang ke tempat pemungutan suara di TPS 009 tadi, itu semua pemilih datang ya? Datang yang mulia. Berapa yang datang kira-kira, Pak? Kami ke bawah monitoring itu
dibagi, Pak. Jadi kami tidak tahu semuanya, Pak. Oke, Bapak tadi yang dari TPS 09 siapa? Pak apa namanya? Mulyadi yang mulia. Pak Mulyadi, saya lihat nih nama Bapak ada atau tidak di sini ya? Bapak terdaftar di TPS berapa? Tidak terdaftar di TPS di Durin Timur yang mulia. Soalnya saya warga Durjan. Oh, jadi Bapak bukan warga Durin Timur saya. Kalau Bapak di TPS berapa? TPS 11 yang mulia. TPS 11, ada nggak TPS 11 di daftarnya? Oh. Nggak ada ya? Oke, sudah cukup ini dua contoh. Ini sama ini dengan tadi. Oke, nanti kita iya. Pak Sahidi, ada yang mau Bapak sampaikan lagi? Cukup yang mulia. Cukup. Ada lagi saksinya dari situ setelah Pak Sahidi, siapa lagi? Cukup? Dengan PPK-nya Pak Muhammad Ruji yang mulia. Pak Ahmad Roji. Muhammad Ruji. Pak Ahmad Roji. Muhammad Ruji yang mulia. Muhammad Roji. Bapak di kecamatan apa tadi? Kecamatan Konang yang mulia. Kecamatan Konang. Betul. Di kecamatan Konang itu berapa TPS di situ, Pak? Semuanya 164. 164. Betul. Berapa DPT-nya, Pak? DPT-nya 43.528. Bapak ingat-ingat lagi, Pak? 43.526 yang mulia. Bukan nih yang di apa itu saja, yang di kecamatan itu saja? Iya, sekecamatan Konang itu yang mulia. Kecamatan Konang itu berapa? 43.526. 43.526. 26. Betul yang mulia. Dibagi maksimal 300 kan? 300 per TPS maksimal yang mulia. Oke, 145 TPS. Berapa jumlah TPS di situ? 164. Oke, cocok. Itu dari 4.000 tadi, berapa persen yang hadir memilih menggunakan hak pilihnya, Pak? Atau berapa orang yang menggunakan hak pilih? Yang menggunakan hak pilih di Kecamatan Konang itu 43.184. 43.184 yang mulia. Saya catat dulu, Pak. 43.184. 84. Tadi DPT-nya berapa? 43.526 yang mulia. 43.526. 26. Ini kalau ada survei dijadikan Bangkalan sebagai survei tingkat kesadaran pemilih tertinggi, mungkin Bangkalan yang dapat ini. Siap. Apalagi yang mau disampaikan, Pak? Nah, izin menyampaikan, saya akan menyampaikan kronologi rekapitulasi di tingkat Kecamatan Konang yang mulia. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Konang itu dilaksanakan pada tanggal 25 Februari. Ya. Pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Konang dihadiri oleh Muspika, ada Bapak Camat, Kapolsek dan Ramil, dan juga ada dihadiri oleh Panwas Kecamatan dan juga dihadiri oleh saksi mandat dari partai politik yang mulia. Alhamdulillah proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Konang itu berlangsung dengan kondusif. Tidak ada satu partai politik pun yang melakukan keberatan yang mulia. Tidak ada yang melakukan keberatan. Tidak ada yang melakukan keberatan. Semuanya tanda tangan. Semuanya tanda tangan kecuali PKS. Kecuali PKS. Ya, di luar PKS tanda tangan semua. Tanda tangan semua. Apalagi, Pak, yang mau disampaikan? PKS tidak melakukan tanda tangan karena sebelum hasil di print itu ya kebetulan yang hadir namanya Bapak Samsudin untuk saksi dari PKS itu melakukan merantau ke luar pulau, jadi tidak melakukan tanda tangan, tapi hasil dari print out hasil itu kami kirim ke yang bersangkutan saksi yang hadir di Kecamatan Konang. Dan kebetulan suara PKS di tingkat Kecamatan Konang itu tidak ada yang berkurang yang mulia. Tidak ada yang berkurang ya. Jumlah PKS dapat suara berapa? 950. 950 ya. Kecamatan Konang. Dari 2 desa yang mulia. Dari 2 desa ya. Desa Genteng dan Desa Jangkarman. Ada lagi yang mau disampaikan?
Sementara cukup Yang Mulia. Cukup ya. Terima kasih. Ini dari, berarti saksinya cukup ya? Kan cuma 3 kan untuk Bangkalan 3? Dua ya? Yang Bangkalan 3 pihak terkaitnya siapa tadi? Izin Yang Mulia dari Partai Gelora. Gelora. Partai Gelora itu ada saksinya 5 orang. Pertama kami menghadirkan saksi di Kecamatan Konang Yang Mulia, Ya. Bapak Udi. Bapak Udi. Terus? Dan ketiga kita menghadirkan 3 orang yang kemudian merantau kemudian menyoblos Yang Mulia. Yang tadi sudah dipanggil, 1 Bapak Johan, 2 Bapak Jabar, yang ketiga Bapak Mustafa Yang Mulia. Ini merantau tapi ikut memilih? Pulang kemudian menyoblos Yang Mulia. Oke. Yang Pak Abdul Syukur? Abdul Syukur akan menceritakan kronologis di Kecamatan Kokop Yang Mulia. Kecamatan Kokok. Oke, saya mulai dari Pak Udi dulu. Pak Udi. Siap Yang Mulia. Bapak saksi di TPS? Saya saksi mandat dari Partai Gelora Yang Mulia. Mandat Gelora. Di TPS berapa Pak? Bukan di TPS, di kecamatan. Di tingkat kecamatan. Di tingkat Kecamatan Konang. Yang Mulia. Kecamatannya? Kecamatan Konang. Kecamatan Konang. Bapak jangan marahi saya Pak, nanti kita tutup sidang ini kalau Bapak marahi saya. Di Kecamatan Konang. Ya Yang Mulia. Bapak tentu tahu soal rekap ya? Rekap di tingkat kecamatan. Bapak ikut? Rekapitulasi itu ya? Iya. Iya Yang Mulia ikut. Ikut. Itu di Kecamatan Konang itu berapa jumlah TPS semua Pak? Tadi yang sudah disebutkan oleh BPK itu Yang Mulia. Saya kurang paham juga Yang Mulia. Aduh, saya ini ketemu Madura betul ini. Silakan Pak. Pokoknya kalau kita lupa disebut saja hanya sama lah dengan yang disebut sebelumnya ya. Iya Yang Mulia, sedikit menceritakan kronologi terkait rekapitulasi di Kecamatan Konang. Alhamdulillah tidak ada yang keberatan di situ. Rekapitulasi Kecamatan Konang berjalan dengan lancar, aman, damai, tentram dan sentosa Yang Mulia. Bahagia lahir batin Pak. Dunia akhirat. Terus apa lagi Pak Udi? Saya juga sempat ke waktu rekapitulasi kabupaten, saya jadi saksi mandat dari Partai Gelora juga Yang Mulia. Di kabupaten? Iya. Terus? Juga? Kebetulan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan, benar apa yang dikatakan Bapak Ja'far tadi dari saksi PKS itu memang mengajukan keberatan. Nah, tapi tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Konang Yang Mulia. Mungkin cukup Yang Mulia. Cukup ya. Bapak memilih di TPS apa? Ya Yang Mulia. Di TPS berapa Bapak memilih? Di TPS 003 Yang Mulia. 003 ya? Iya. Di Kecamatan Konang. Konang. 003. Saya nggak ada contoh tanda tangan dari TPS itu. Kalau itu Bapak saya minta juga tanda tangan. Cukup Pak ya? Iya Yang Mulia. Terima kasih. Itu ada pemilihan ya? Kita ada Yang Mulia. Di Bangkalan itu tidak ada pemilihan itu yang kita khawatirkan ini. Ada ya? Ada Yang Mulia, ada. Ada ya. Pak Johan, ya Pak Johan. Bapak merantau kemana Pak? Pasuruan Pak. Pasuruan. Pulang untuk memilih? Iya Yang Mulia. Memilihnya tadi di TPS 0 berapa? 01. 01 yang tadi kita cek ya? Iya. Bapak ketika datang ke TPS itu banyak nggak yang datang memilih? Banyak Yang Mulia. Banyak ya? Iya. Bapak itu datang ke TPS dari pukul berapa sampai pukul berapa? Sekitar pukul 8 lebih Yang Mulia. Sampai? Sampai sekitar jam 8:30. Oh 8 lebih sampai 8:30. Iya. 8:30 itu masih 8 lebih. Bapak. Bapak menggunakan hak pilihnya pukul berapa? Lupa Yang Mulia karena tidak lihat jam saya. Karena waktu itu antri Yang Mulia. Oke. Tapi Bapak jam 8 lebih, jam Iya, sudah 8:30 berangkat. pulang. Iya.
Jadi antrinya berapa panjang itu, Pak? Kalau jam 8 lebih setengah 9 udah pulang itu nggak ada antri namanya, Pak. Pak Johan. Tapi Iya. Bapak menggunakan hak pilih di situ ya? Iya, Yang Mulia. Pak Mustafa, apa ada yang mau Bapak tambahkan lagi, Pak Johan? Cukup Yang Mulia. Nah, cukup. Pak Mustafa, Iya Yang Mulia. Bapak merantau kemana? Merantau ke Sidoarjo. Ke Sidoarjo. Pulang tanggal 13, tanggal 14 ikut pemilihan. Iya Yang Mulia. Di TPS berapa? Di TPS 8. TPS 8. Itu di TPS 8 banyak nggak yang datang memilih? Banyak Yang Mulia. Biasanya orang kalau yang muda-muda kayak generasi Bapak tuh kalau datang pemilihan kan selfie-selfie di kotak suara. Ada selfie-nya nggak? Nggak ada Yang Mulia. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Orang saya udah tua begini aja datang ke TPS masih selfie saya dengan anak saya begini. Bapak nggak ada ya? Nggak ada Yang Mulia. Yang Pak Johan? Nggak ada juga. Kita ini mau mencari bukti apanya nih? Bukti bahwa ada pemilihan itu. Nah itu. Nggak ada Yang Mulia. Tapi pemilihan ada ya? Ada Yang Mulia. Oke. Apa yang Pak Mustafa mau sampaikan lagi? Sudah cukup Yang Mulia. Sudah cukup. Pak Jabar? Iya, siap Yang Mulia. Bapak merantau kemana? Surabaya. Surabaya. Balik ke Madura lewat Suramadu. Suramadu Yang Mulia. Tanggal 13 malam, tanggal 14 pagi ikut milih. Milih, siap. Di TPS? 2. TPS 2. Siap Yang Mulia. Bapak ketika ikut memilih, banyak nggak yang datang memilih? Banyak itu jam 9 aja masih banyak orang itu Yang Mulia. Iya jam 9 kan masih pagi Pak. Iya. Siap Yang Mulia. Kalau Bapak bilang itu jam 1 aja masih banyak, baru itu agak cocok apanya. Kalau jam 9 masih banyak ya orang baru datang ya lah banyak Pak. Oke Pak, di tempat Bapak memilih itu berapa lama Bapak di TPS? Ada setengah jam lebih Yang Mulia. Setengah jam lebih. Nggih. Bapak antri juga ya? Iya Yang Mulia. Bapak tanda tangan di apa enggak? Di ya, tempat tanda tangan yang disediakan panitia itu? Saya waktu itu enggak tanda tangan Yang Mulia. Tidak tanda tangan juga, Nggih. diserahkan ke KPPS juga? Ya pokoknya saya enggak tanda tangan, ya masuk aja nyoblos gitu Yang Mulia. Oke. Nggih. Yang lain-lain kayak begitu juga? Hah? Yang lain-lain kayak begitu juga, datang langsung nyoblos? Kurang paham Yang Mulia. Yang Cuman penting saya Bapak itu tidak agak keburu juga gitu. Oke, Siap. datang memilih ya, tapi Iya. tidak tanda tangan ya? Nggih, siap. Oke. Ini enak kalau begitu nih. Pak Abdul Syukur? Bapak saksi di mana Pak? Dari Kecamatan Kokop Yang Mulia. Kokop. Saksi mandat? Saksi dari Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang. Bapak jadi saksi Partai Bulan Bintang di situ? Bulan Bintang, waktu di Kecamatan Penghitungan. Waktu penghitungan di kecamatan Ya. ya? Bapak pemilihnya di TPS berapa Pak? Apa Yang Mulia? Memilih di TPS berapa? Saya di Desa Mantung memilihnya. Iya, di Di TPS TPS berapa? 7. TPS Di 7 desa? Desa Mandung, Dusun Rambai. Desa Madung, Dusun Rambai. Ya. Oke. Banyak yang datang memilih Pak? Kalau di dusun kami bukan banyak lagi Yang Mulia. Antri full. Antri full ya? Antri. Bapak datang pukul berapa Pak? Saya datang pukul jam 9 ke tempat penyoblos. Berapa lama Bapak di TPS? 20 menit. 20 menit Ya, setelah itu pulang. Setelah itu pulang? Iya. Nggak antri Bapak? Yang lain banyak antri di belakang. Oh, Bapak, Mau apa? Orang lain itu mau nyoblos juga Yang Mulia. nyoblos juga. Iya. Tapi Bapak ada bagian depan atau ada bagian belakangnya? Iya. Bapak di depan atau di belakangnya? Saya awalnya di depan, setelah itu di belakangnya yang maju, Yang Mulia. Ada lagi Pak Abdul Syukur? Saya saksi waktu itu jadi saksi di penghitungan di kecamatan Yang Mulia. Ya, ada yang protes-protes enggak? Waktu itu banyak temuan yang tidak sama kesesuaian dari hasil dengan papan pleno. Oke. Waktu itu banyak yang ditipek. Banyak yang ditipek ya? Ya. Akhirnya semua saksi itu memprotes HU untuk di Desa Turjen. Oke. Protes mereka. Ya.
Lalu setelah protes, lalu tindak lanjut Dihitung ulang kabupaten, Yang Mulia. dihitung ulang di kabupaten. Ya. Ibu Bawaslu memang ada yang dihitung ulang di kabupaten. Kokop, tapi lain kecamatan Yang Mulia. Oh, lain kecamatan Iya. ya. Silakan lanjut, Pak. Setelah dilakukan penghitungan ulang, sebelum di HU, di sana suara partai PKS Ya, 7.107. ya, ya. 7.000. Sebelum HU. HU ini apa ini, Pak? Hitung ulang. Hitung ulang, Iya. Yang Mulia. 7.107. Ya. Oke. Setelah dilakukan HU, Ya. 4.736. Oh, kurang suaranya ya. Bukan kurang, Pak, Yang Mulia, banyak. Banyak kurangnya. Ya, Yang Mulia. Ya. Terus itu setelah dihitung ulang suara PKS justru bertambah kurang ya? Bertambah kurang, Pak, Yang Mulia. Justru suara Gelora setelah bertambah. Setelah diadakan hitung ulang. Ya, sebelumnya kurang, Yang Mulia. Kurang banyak. Kurang banyak. Ini sudah kelakar-kelakar Madura nih, saya sudah belajar nih, Pak. Terus, Pak? Cukup, Yang Mulia. Cukup. Oke, kalau cukup, saya ingin dapat keterangan dari Bawaslu ini. Terima kasih Yang Mulia. Nanti mungkin lebih detailnya di kawan-kawan Bawaslu Bangkalan. Ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah berdasarkan perintah majelis pada sidang kedua tanggal 6 Mei Ya. agar kami memasukkan alat bukti tambahan berupa video Ya. yang ada di Bangkalan, Ya. baik itu di tempat yang dimohonkan maupun tidak, jadi di seluruh Bangkalan. Kami sudah memasukkan alat bukti tersebut berupa video di seluruh kecamatan, tapi tidak di semua TPS memang Yang Mulia, yang hanya kami miliki. Itu di tanggal 14 Mei 2024. Jadi ada sekitar 63 video yang kami sampaikan saat itu. 63 video itu menggambarkan ada rekap. Itu hanya di TPS. Di TPS semua ya? Aktivitas di TPS Yang Mulia. Aktivitas di TPS ketika pemungutan suara. Betul Yang Mulia. Oke, nanti kita cek, Bu. Ini penting. Baik. Ini. Apalagi, Baik, Bu, yang mau disampaikan? Selanjutnya tadi mungkin untuk keterangan terkait dengan hitung ulang, Iya. Bawaslu Bangkalan yang akan menjelaskan. Yang Mulia. Pak Bawaslu Bangkalan. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Sebelum kepada yang terangan terakhir, kami ingin menambahkan keterangan dari pimpinan kami, gitu ya, bahwa laporan hasil pengawasan dari PTPS dan PKD Duren Timur pada hari H pencoblosan sudah dilengkapi dengan foto dan video. Oke. Ya, jadi untuk 15 TPS di Duren Timur, cuplikan videonya juga sudah di. Ada kelihatan TPS-nya ya? TPS ada, aktivitas pencoblosan juga ada, Yang Mulia. Ada kedengaran bahasa Maduranya nggak? Banyak kelakar Maduranya di video itu, Madura. Nanti kita dengar, Yang walaupun Mulia. saya tidak mengerti, saya dengar juga nanti. Siap, terima kasih Silakan. Yang Mulia. Yang kedua, bahwa terhadap 15 TPS Desa Duren Timur memang tidak ada laporan maupun dugaan pelanggaran. Itu hasil dari laporan hasil pengawasan PTPS kami dan laporan dari Panwascam kami tidak ada laporan maupun temuan sampai saat ini, gitu ya. Oke. Jadi terkait laporan dari pihak pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan memang terjadi setelah rekapitulasi selesai, Yang Mulia. Sehingga rekapitulasi di tingkat apa itu? tingkat Selesai? kabupaten sudah jalan, Yang Mulia, sudah selesai. Rekapitulasi tingkat kabupaten sudah jalan, baru ada keberatan dari pemohon. Benar, ada laporan kepada Bawaslu Bangkalan, gitu ya. Sudah kami tindak lanjuti dan kita registrasi, gitu ya. Ya. Namun karena ini berkaitan dengan dugaan pidana pemilu, gitu ya. Ya. Setelah kita komunikasikan dengan Sentra Gakumdu dan kami sudah memanggil saksi dari pemohon 2 kali kesempatan tidak hadir, akhirnya
tidak memenuhi unsur pidana pemilu, Yang Mulia. Oke. Terakhir, berkaitan dengan keterangan terakhir barusan dari saksi pihak terkait, bahwa itu sebenarnya di lokus yang berbeda, bukan berkaitan dengan Kecamatan Konang. Hitung ulang itu di Kecamatan Kokop. Kokok. Iya. Oke. Desa Turjan, Kecamatan Kokop. Walaupun itu memang satu dapil dengan lokus Kecamatan Konang ini, Yang Mulia. Terima kasih. Oke. Dari pemohon, kuasa pemohon, ada nggak yang mau Bapak tanyakan 1-2 pertanyaan? Atau sudah cukup? Bapak mau tanya ke siapa boleh, kecuali kepada Bawaslu. Tadi saksi kami menyatakan bahwa salah satu TPS ada di rumah Kades Pak Lutfi. Nah, Ya. Kami mohon konfirmasi dari yang dari Duren Timur, apakah benar itu? Oke, yang dari Duren Timur, benar nggak ada TPS di rumah kepala desa? Atau pertanyaan saya begini kepada KPU, dilarang nggak meletakkan TPS di rumah kepala desa? KPU? Kalau larangan tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Bawaslu? Dilarang nggak? Tidak ada Yang Mulia, karena pada prinsipnya kepala desa adalah pihak yang netral sebenarnya. Oke. Tidak boleh untuk jadi caleg dan lain-lain. Oke. Itu kan di rumah pribadi kepala desa, bukan di kantor desa yang netral tadi. Ini kan di Oke. rumah pribadi Ya, sementara. itu biar kita yang menilai, Bu, Pak. Apalagi Bapak tanya sudah dijelaskan, nanti kita yang tukang nilainya. Apalagi yang mau ditanya? Terkait apakah ada juga TPS di rumah Samsul yang dari Gelora tadi itu. Jadi rumah kepala desa dengan Samsul itu berhadapan. Jadi Oke. satunya di di garasinya kepala desa, satunya di depan rumahnya Samsul itu. Oke, Pak Bawaslu, benar enggak begitu? Ada satu TPS di tempat kepala desa, satu lagi ada TPS di rumah Samsul yang itu dekat, garasinya berdekatan. Kalau secara mendetail, Bawaslu Kabupaten Bangkalan tidak mengetahui itu, Yang Mulia. Tapi kalau foto dari 15 TPS dan videonya itu ada. Tapi kami belum secara pribadi Bawaslu Kabupaten tidak bisa memastikan itu di rumah siapa dan siapa. Mungkin seperti itu. Yang KPU Mulia. Bangkalan, silakan. Benar enggak seperti itu? Ini satu di rumah Pak Kepala Desa, satu lagi di rumah Pak Samsul, itu rumahnya berdekatan. Tidak ada laporan itu kepada kami Yang Mulia. Tidak ada laporan. Yang dekat apa? PPS mungkin bisa. PPS, silakan. Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada ya? Betul, Yang Kenal Mulia. dengan rumah Pak Samsul itu? Gimana Yang Mulia? Rumah Pak Samsul itu kenal? Rumah Pak Kepala Desa tahu? Tahu Yang Mulia. Di TPS di rumah Pak Kepala Desa memang ada? Tidak ada kalau di rumah kepala desa. Yang ada di mananya? Di timurnya Yang Mulia. Timurnya. Kalau di timurnya ada Berapa jaraknya dari rumah Kepala Desa? sekitar 100 sampai 200 meter. 100 sampai 200 meter. Betul Yang Mulia. Lalu di situ ada rumah Samsul juga enggak? Yang ada TPS berdekatan? Saya kurang tahu kalau rumah Kak Samsul. Yang saya ketahui rumah Kak Samsul sama kepala desa itu ya hadap-hadapan. Hadap-hadapan. Jadi TPS-nya itu di timurnya. Oke, yang jelas rumah Pak Samsul dengan Kepala Desa itu memang hadap-hadapan, tapi tidak ada TPS di situ. Betul Yang Mulia. Nah, besok kita lihat itu dari video yang dikasih ke kita itu. Kita kira-kira lah, kan kalau orang ngambil video kan tidak begini saja, pasti mutar-mutar kayak begini. Nah, kita lihat. Apa lagi Pak? Satu izin Yang Mulia, Ya. terkait saksi pihak terkait Udin, Ya. dijelaskan tadi beliau sebagai saksi PPK, betul? Ya. Pak Udi? Pak Udi? Betul, saksi di tingkat kecamatan. Oke, tingkat kecamatan yang saya tanyakan, Pak Udi juga merangkap sebagai saksi TPS enggak? Tidak. Oke, pertanyaan saya kenapa tidak ada dihadirkan satupun saksi TPS di pihak terkait? Itu tidak bisa ditanya ke dia Pak, itu tanya kuasa hukum yang memilih Pak. Iya, karena dia nggak bisa menjawab, dia juga dipilih oleh kuasa hukum itu. ya kalau mau adil harus dihadirkan juga karena permasalahannya di TPS tersebut Yang Mulia. Pak, orang menghadirkan saksi untuk kepentingan dia. Siap.
Nah, kami juga tidak bisa mengatur Bapak harus mengadilkan ini dan segala macam gitu. Cukup? Cukup, terima kasih. Terima kasih. Izin majelis, terkait sama bukti yang tidak bisa dihadirkan oleh KPU seperti tadi kan TPS-nya kan 15 itu. Iya. Tapi yang dihadirkan bukti hanya beberapa TPS. Nah, mohon izin untuk seluruh TPS itu dijadikan bukti. Karena itu kan ada di dalam ini apa itu dari KPU kan. Masa KPU tidak punya buktinya kan gitu. Mohon izin majelis. Oke, nanti kita tanya Pak. Karena kan begini orang membuktikan itu Pak, kalau ada TPS yang Bapak dalilkan, dia akan cari TPS yang berkait dengan dalil Bapak itu. Nah itu. Jadi tidak semuanya juga kewajibannya, gitu. Pokoknya nanti serahkan ke kita Pak, ya. Terima kasih majelis. Ya. Dari kuasa termohon, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan yang mulia. Disampaikan atau ditanyakan? Pertama saya ingin menyampaikan sesuatu yang mulia. Kalau yang mulia tadi apa namanya kaitan dengan selfie begitu. Ya. Ini bisa yang mulia kami tegaskan yang mulia di T19 ya. Kaitan dengan TPS 01, 002, 003, 004, 009, 010, 013 dan 015. Ya. Ini kumpulan dokumentasi yang dilakukan baik video maupun foto yang mulia bisa di Oke, nanti kita cek ya. Betul yang mulia. Oke, ada lagi? Nah, selanjutnya kami akan bertanya ke saksi dari apa namanya pemohon yang mulia. Ya, jangan banyak-banyak Pak. Satu saja. Ya. Saya ingin bertanya pada saksi Pak Ja'far yang mulia. Pak Ja'far, ini ada yang mau bertanya. Pak Ja'far tadi menjelaskan jadi saksi di tingkat kabupaten begitu ya. Saya mau tanya kaitan dengan Duren Timur ini, apakah apa namanya terjadi pengurangan suara yang real dari PKS sebanyak 2.000 suara? Ada tidak itu? Silakan dijawab Pak. Ya. Jadi angka 2000 ini sebenarnya adalah angka yang bisa kita dapatkan jika pemilihan di Desa Duren Timur itu ya saksi diizinkan masuk, tidak ada intimidasi. Karena laporan dari PPK Kecamatan Konang, maksud kami saksi di tingkat PPK Kecamatan Konang, saksi-saksi kita di bawah itu diintimidasi sehingga tidak masuk, tidak bisa masuk. Makanya ketika saudara Sahidi tadi mengatakan tidak ada surat mandat yang masuk, ya memang nggak bisa masuk karena saksi sudah nggak boleh masuk kan gitu. Cukup ya, Pak. Terima kasih yang mulia. Apalagi yang mau ditanyakan? Jadi penegasan yang mulia, jadi angka 2000 itu bukan sesuatu yang real, saudara saksi ya? Kalau kami menghitung, pemilih kita itu bisa lebih dari 2000. Artinya kalau di situ ada pemilihan yang seperti disampaikan oleh saudara Junaidi tadi, tidak ada undangan yang disebar, ya, C pemberitahuan. Kemudian lokasi TPS yang apa namanya di satu dusun itu, ya, ini menyulitkan pemilih-pemilih kita. Sehingga potensi 2000 itu potensi kerugian ya? Iya, potensi kerugian yang mulia. Cukup. Baik, kalau gitu kami lanjutkan ke saksi kami satu yang mulia. Silakan. Saksi Pak Sahidi ya. Saya ingin saudara saksi menjelaskan pada posisi ketika dilakukan pemilihan kala itu, apakah Pak Sahidi ini keliling ke 15 TPS waktu itu? Pak Saidi dijawab. Pak Saidi. Kami membagi tim Pak. Gimana? Kami membagi tim. Membagi tim teman-teman PPS waktu itu siapa saja yang turun? Ada saudara Muhammad Hasif Fahri, ada Muhammad Samuki, dan juga ada sekretariat. Nah, dari tiga apa namanya tim yang diturunkan begitu ya, teman-teman PPS kan semua ke lokasi ya waktu itu ya, ke TPS.
Betul, Pak. Betul ya. Nah kemudian apa laporan? Apakah kemudian ada intimidasi terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan dari PKS misalkan? Ada laporan itu tidak ke Pak Saidi? Tidak ada, Pak. Termasuk kepada anggota PPS yang lain ada tidak? Tidak ada. Tidak ada intimidasi? Betul, Pak. Nah kemudian kalau dari saksi partai yang lain, Pak Saidi menyaksikan ada yang jadi saksi di TPS tidak? Ada. Ada ya. Partai apa misalkan? Dari presiden, Pak. Dari? Presiden. Partai presiden. Kalau yang pileg maksud saya, ada tidak? Tidak ada, Pak. Oh tidak ada. Cukup dari kami yang mulia. Cukup ya. Jadi cukup ya. Untuk apa? Pihak terkait. Anda mau nanya kemana? Ke saksi? Cukup? Cukup. Jangan merasa terintimidasi pula. Sudah bilang cukup, nggak mau bertanya gitu. Nanti dilaporkan kita terintimidasi ini. Oke. Terima kasih ya untuk semua. Jadi ini yang untuk dapil 3 selesai. Kita berpindah ke dapil 5.